Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala SMK Kepala Parakan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta karyawan yang saya hormati pula. Tak lupa untuk anak-anakku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan hari ini kita dipertemukan walaupun secara daring. Sebagai wujud syukur kita, mari kita ucapkan bersama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penerangan. Anak-anakku yang berbahagia, kami dari kurikulum perkenalkan, saya Pak Sumarli. Kebetulan hari ini kami harus menyampaikan beberapa hal terkait agenda MPLS. Kebetulan kami terjadwal untuk menginformasikan terkait kurikulum 2013 dan cara belajar yang efektif. Namun sebelumnya saya khususnya berharap kepada anak-anak semuanya untuk selalu tetap semangat dalam kondisi pandemi ini, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, karena bagaimanapun juga Anda semua ini adalah anak-anak terdidik sehingga harus paham dan sanggup melaksanakan aturan pemerintah. Anak-anakku yang berbahagia, kami akan menyampaikan langsung ke materi terkait dengan kurikulum 2013 ini, bahwa sebelumnya untuk siapapun yang menyaksikan acara hari ini, saya memohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak-pihak yang terkait, bahwa apa yang kami sampaikan adalah bahasa untuk biar mudah diterima, karena kebetulan audien kami adalah anak-anak yang notabene lulusan SLTP. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama terkait dengan apa toh itu kurikulum. Nah, supaya kalian bisa memahami, saya akan memberikan sebuah gambaran bahwa yang namanya kurikulum itu saya mengumpamakan sebuah jalan atau peta arah. Jadi ketika Anda mau kemanapun dari rumah menuju tempat tujuan Anda, ini butuh yang namanya jalan atau arah jalan, sehingga kurikulum itu nanti posisinya seperti itu. Jadi lintasannya, kalau saya mau ke sana tujuannya itu harus melintasi mana atau lewat jalan mana, itu kira-kira kurikulum itu seperti itu. Nah, secara lebih detail, karena sekarang zamannya semua era digital, saya yakin kalian tidak asing lagi yang istilahnya Mbah Google ya. Untuk lebih tahu jelasnya kurikulum itu apa, silahkan Anda googling. Kurikulum adalah dan seterusnya. Saya nggak perlu menyampaikan, yang jelas saya memberikan gambaran itu supaya Anda punya bayangan. Setelah Anda nanti membaca seperti apa, itulah kurikulum. Jadi sekali lagi, kurikulum menurut saya itu adalah sebuah lintasan yang harus Anda lalui. Nah, terkait dengan lintasan tadi, tentunya di situ ada awal dan juga ada akhirnya. Awalnya adalah Anda semua ini, karena Anda ini adalah siswa baru, maka itu adalah titik awal kami bagaimana tim kurikulum men-setting lintasan Anda itu untuk berujung mencapai tujuan Anda yang sekolah harapkan. Nah, mengingat kalian baru lulus SMP dan bergabung, ini lupa tadi saya. Mestinya saya juga mengucapkan banyak terima kasih
karena Anda sudah mempercayakan kepada kami SMK Bumi Pala Parakan untuk Anda nanti kita bantu, kita bimbing, kita arahkan untuk menjadi yang lebih baik tentunya insya Allah dalam semua aspek. Nah, kita lanjutkan terkait dengan kurikulum tadi. Nah, paling tidak Anda sekarang sudah punya bayangan bahwa kurikulum ya lintasan yang harus Anda lalui untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, terkait dengan kurikulum di SMK Bumi Pala Parakan ini berlaku secara nasional. Yang sekarang berlaku adalah kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu sebelumnya adalah kurikulum 2006, kemudian di tahun 2013 itu mulai menerapkan kurikulum 2013, kemudian tahun-tahun berikutnya mengalami revisi untuk yang dipakai sampai dengan hari ini. Terkait dengan kurikulum atau saya sebut tadi lintasan, maka ketika Anda mau mencapai sebuah tujuan itu harus melalui lintasan tadi dari awal sampai dengan akhir. Nah, kalau kita di SMK awalnya adalah Anda kelas 10, kemudian berakhir nanti kelulusan di kelas 12. Maka untuk itu lintasan itu isinya antara lain kira-kira begitu. Jadi kurikulum SMK Bumi Pala Parakan secara nasional nanti ada 3 kelompok besar terkait dengan mata pelajaran. Yang pertama tidak jauh berbeda dengan ketika Anda SMP, yaitu mulai dari pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, kami menjamin untuk pendidikan agama dan budi pekerti akan kita layani sesuai kepercayaan Anda masing-masing yang sudah kita laksanakan, yaitu ada pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan agama Kristen, kemudian agama Katolik dan juga agama Buddha. Jadi Anda yang keyakinan Anda insya Allah kita layani sepenuh hati. Yang kedua adalah PKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, selanjutnya Bahasa Indonesia, dan berikutnya Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nah, bahasa asing lainnya nanti akan kita berikan di kelas 12. Untuk SMK kita menggunakan bahasa Jepang. Untuk yang berikutnya, yang kedua, kelompok mapel yang kedua itu namanya muatan kewilayahan, yaitu terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, kemudian bahasa Jawa. Itu 2 kelompok pertama. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu muatan peminatan atau kejuruan. Nah, di kelompok peminatan kejuruan inilah kemudian yang nanti membedakan antara siswa jurusan akuntansi dengan jurusan multimedia maupun yang jurusan teknik bisnis dan sepeda motor. Saya akan membacakan terkait dengan yang jurusan akuntansi. Nah, anak-anak yang nanti mengambil jurusan akuntansi harus tahu terlebih dahulu. Jadi mapel-mapelnya itu apa saja kira-kira demikian. Yang pertama, untuk kelompok dasar bidang keahlian nanti disebut sebagai mapel C1. Itu Anda akan mempelajari simulasi dan komunikasi digital. Kemudian ekonomi bisnis dan administrasi umum dan IPA. Nah, kalau IPA ini insya Allah anak-anak sudah pernah memperoleh ketika Anda SMP ya. Berikutnya kelompok dasar program keahlian. Kalau kelompok pertama tadi dasar bidang keahlian itu C1, sekarang kelompok dasar program keahlian itu C2. C2 untuk anak-anak akuntansi nanti belajar etika profesi, kemudian aplikasi pengolah angka, kemudian akuntansi dasar, dan juga perbankan dasar. Nah, di mana nanti C1 dan C2 antar jurusan ini pasti berbeda. Begitu juga nanti yang untuk kelompok ketiga. Kelompok ketiga adalah kelompok kompetensi keahlian atau C3. Nah, sekarang anak-anak yang jurusan akuntansi akan saya sampaikan kelompok C3. Yang pertama adalah praktik akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian praktik akuntansi lembaga,
akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Mapel yang saya dan nanti saya bacakan itu berlaku mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi yang saya bacakan itu tidak hanya dilaksanakan di kelas 10, melainkan di semua jenjang. Nanti tergantung pembagiannya bagaimana. Nanti ketika Anda sudah masuk akan paham. Anak-anak yang berbahagia, saya lanjutkan untuk yang jurusan MM. Tadi saya menyampaikan bahwa terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu muatan nasional, itu semua jurusan sama. Kemudian untuk muatan kewilayahan, semua jurusan juga sama. Hanya yang membedakan adalah kelompok yang ketiga, yaitu mata pelajaran muatan peminatan kejuruan. Yang tadi saya sampaikan ada C1, C2, ataupun C3. Untuk anak-anak akuntansi sudah sekarang masuk ke yang anak-anak mengambil jurusan multimedia. Untuk anak-anak multimedia, C1-nya atau kelompok dasar bidang keahlian itu ada kimia, ada fisika, sistem komputer digital, itu C1. Kemudian untuk kelompok dasar program keahlian atau C2 itu komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Jadi ada 3 mapel dari C1 maupun C2. Masih untuk anak-anak MM atau multimedia, kelompok yang ketiga adalah kelompok kompetensi keahlian. Itu yang pertama adalah mapel desain grafis percetakan, kemudian teknik pengolahan audio video. Berikutnya teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya desain media interaktif, dan yang terakhir untuk anak MM produk kreatif dan kewirausahaan. Itu untuk yang jurusan multimedia. Kemudian untuk anak-anak yang jurusan teknik sepeda motor, ya, jadi kelompok 1 dan 2 tadi masih sama, hanya kelompok 3 yang membedakan. Kita mulai dari kelompok C1 untuk jurusan teknik sepeda motor. Nah, kelompok 1 tadi adalah kelompok dasar bidang keahlian, yaitu ada gambar teknik otomotif, ada teknik dasar otomotif, ada pekerjaan dasar otomotif. Nah, itu maaf C2. Kalau C1-nya sama dengan yang jurusan multimedia. Apa itu? Yaitu kimia, fisika, dan sistem simulasi digital. Kemudian untuk anak-anak TSM, kelompok keahliannya yang C3 itu nanti Anda akan pelajari mapel pemeliharaan mesin sepeda motor, kemudian pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, kemudian pemeliharaan sasis sepeda motor, berikutnya pengelolaan bengkel sepeda motor, dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itulah anak-anak yang kalian nanti harus selesaikan, ya. Jadi kita anggap lintasan yang harus kalian lalui. Kalau di kurikulum ini namanya mapel, mata pelajaran yang harus Anda selesaikan selama kurang lebih Anda belajar di SMK Bupala Parakan selama 3 tahun. Nah, setelah Anda mengenal materi atau mata pelajaran yang harus Anda tempuh, yang berikutnya biasa anak-anak baru selalu yang ditanyakan, terus kegiatan ekstranya apa, Pak? Nah, betul sekali, karena memang ekstra itu bagian dari kurikulum, dan itu sudah kita bukukan di dalam dokumen KTSP bahwa ekstra yang sudah pernah kita jalankan dan insya Allah nanti akan bertahan ya sesuai kebutuhan, yaitu antara lain ada sepak bola, kemudian bola basket, bola voli, kemudian futsal, fotografi, video syuting, mini bank,
maupun aplikasi komputer akuntansi. Nah, teknis ekstra itu seperti apa nanti kalau kita sudah kondisi memungkinkan, kemudian kita bisa tatap muka, insya Allah nanti akan lebih jelas ketika kita sudah melaksanakan ekstra tersebut. Anak-anak yang berbahagia, kemudian yang berikutnya terkait juga masih dengan kurikulum. Di kurikulum kami SMK Bumi Pala Parakan itu di situ kita dokumenkan bahwa nilai-nilai karakter ataupun penguatan pendidikan karakter di sekolah kita ini, yang pertama ada karakter integritas, di mana integritas itu mencakup kesetiaan, kemudian anti korupsi, keteladanan, keadilan maupun menghargai martabat manusia. Artinya kita biasakan berintegritas tinggi, setia terhadap teman, lingkungan, kemudian kita budayakan anti korupsi, kemudian keteladanan, keadilan maupun menghargai martabat orang lain karena sesama manusia. Kemudian juga karakter religius, tentunya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di karakter religius itu kita melindungi yang kecil dan tersisih, kemudian taat beribadah, kemudian menjalankan ajaran agama maupun menjauhi larangan agama. Tentunya anak-anak sudah memahami sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian karakter selanjutnya adalah nasionalis, yaitu antara lain rela berkorban, taat hukum, unggul, harus disiplin, kemudian berprestasi maupun cinta damai. Ya, kita harus ini hampir di semua sekolah menghendaki hal yang demikian karena memang pendidikan itu penting sekali, sehingga nasionalisme perlu kita pupuk. Nah, hal-hal nasionalisme itu apa saja? Ya tadi yang saya sebutkan, rela berkorban, kemudian harus taat terhadap hukum, unggul, disiplin, dan seterusnya. Nah, itu kurang lebihnya karakter-karakter yang akan kita berdayakan selama Anda di SMK Bumi Pala Parakan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kurikulum, anak mungkin sekarang sering kali mendengar istilah pembelajaran abad 21. Saya hanya mungkin mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan kalian semua bahwa pembelajaran abad 21 itu menurut kami itu peserta didik harus cakap, harus menguasai yang istilahnya 4C. Apa itu 4C? C yang pertama adalah communication. Jadi kita bersama tim SMK Pala Parakan untuk mau dan selalu berusaha mengembangkan kemampuan komunikasi. Nah, begitu juga Anda untuk menghadapi tantangan ke depan, komunikasi itu penting sekali. Ya, itu yang pertama. Jadi 4C itu, C yang pertama adalah communication. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi atau collaboration. Nah, kolaborasi Anda selain bisa hidup secara individual, butuh juga satu ketika Anda harus bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, kerjasama atau kolaborasi ini tentunya tanpa memandang embel-embel apapun, agama, suku, dan lain sebagainya. Karena ke depan peluang atau istilahnya batas-batas antar negara bahkan sekarang pun sudah terbuka, sehingga nggak bisa kita hanya ingin saya pokoknya kalau kerja dengan orang Indonesia, tidak. Ya, begitu juga negara lain bebas keluar masuk bekerja di Indonesia itu sudah biasa. Artinya kolaborasi itu secara umum. Nah, secara khusus paling tidak Anda mampu bekerja sama dengan tim Anda. Nah, ketika nanti entah itu contoh simpelnya saja ketika di sekolah belajar kelompok, berarti Anda harus bisa bekerja sama dengan kelompok Anda dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, C yang ketiga adalah critical thinking and problem solving. Jadi
lebih ke Anda nalarnya harus kritis. Tidak hanya kalau bahasa Jawa nggih ya, tetapi harus kritis. Ini sudah nampak sekali seusia Anda, kemudian bawahnya adik-adik kelas Anda, kami mengamati pola berpikir kritis ini sudah muncul ya. Bahkan kadang seusia saya tidak mengira kalau anak sudah kepikiran sampai sejauh itu. Inilah wujud dari critical thinking. Ini sangat dibutuhkan di era atau di abad 21 ini. Kemudian C yang terakhir anak-anak, yaitu kreatif and inovatif. Nah, lagi-lagi karena memang ke depan ini tantangannya sangat berat, maka dibutuhkan orang-orang yang kreatif dan juga inovatif. Nah, bersama SMK Pala Parakan, sesuai minat bakat kalian semua, mari nanti kita kembangkan kreativitas Anda, inovasi-inovasi apa yang harus Anda munculkan. Kita bantu melalui Bapak dan Ibu guru, apa yang kalian kehendaki, minatnya apa dan seterusnya. Kita sebagai guru memfasilitasi. Jadi teman-teman guru juga sudah kita kondisikan ya, sehingga Anda tidak perlu khawatir. Nah, itu yang terkait dengan kurikulum abad 21. Kalian harus paham betul bahwa memang tuntutan zaman saat ini seperti itu. Maka tolong anak-anak nanti untuk bisa menyesuaikan. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi real tantangan ke depan. Ini sekali lagi menjadi tanggung jawab kalian generasi penerus bangsa. Kemudian yang berikutnya terkait juga SMK, yang namanya SMK. Masyarakat sudah berimage bahwa SMK itu ya kemudian setelah lulus bekerja. Nah, tentunya kalian juga harus mengetahui bahwa sekolah kami SMK atau sekolah SMK Bumi Pala Parakan ini masing-masing jurusan ini sudah melakukan sinkronisasi. Jadi kurikulum secara nasional kemudian dikolaborasikan dengan dunia usaha, dunia industri. Seperti misalnya teknik sepeda motor. Ini kita menjalin dengan kerjasama dengan Ahas Tunas Jaya Temanggung. Kemudian untuk multimedianya kita mensinkronkan kurikulum kita dengan Funimation Studio Yogyakarta. Kemudian untuk akuntansinya atau akuntansi dan keuangan lembaga, kita sementara ini berkolaborasi dengan BRI Unit Paraan Kabupaten Temanggung. Jadi insya Allah dengan adanya sinkronisasi ini kami akan mempersiapkan Anda semua untuk betul-betul nanti setelah Anda lulus bisa siap kerja. Anak-anak yang berbahagia, sedikit lagi ya apa yang saya sampaikan. Yang berikutnya yaitu tentang yang berhubungan dengan kurikulum adalah PKL. PKL ini seringkali ada yang menyebut prakerin. Istilah itu berganti sesuai aturan yang ada. Nah, sekarang kita pakai istilah praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, untuk PKL ini nanti kita akan plotkan ketika Anda sudah kelas 11. Nah, PKL sudah 2 tahun berjalan, kita laksanakan sesuai aturan, yaitu durasi waktunya adalah kurang lebih 6 bulan. Nah, nanti Anda ketika PKL sudah kelas 11 nanti juga sama. Kalau peraturannya tidak berubah, melaksanakan PKL itu di tempat usaha atau DUDI itu kurang lebih 6 bulan. Nah, PKL itu apa? Jadi secara teoritis idealismenya nanti Anda mempraktekkan apa yang sudah diperoleh di lingkungan sekolah dari Bapak Ibu guru, kemudian Anda semua nanti mempraktekkan di sana. Jadi inilah kelebihan dari SMK. Jadi tidak hanya kalian mendapatkan materi,
Tetapi memang ada alokasi khusus yang Anda harus mempraktekkan keluar untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Anda dalam menyerap ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu sekilas tentang PKL ya. Itu nanti pas kalian sudah kelas 11. Nah, kemudian terkait juga kurikulum, yaitu berikutnya terus nanti di SMK Bumi Pala itu dengan kurikulum yang ada menilai kami itu seperti apa. Nah, ini perlu kami sampaikan secara sekilas bahwa nanti Anda akan dinilai meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah sikap Anda ya. Sikap anak-anak nanti kita akan nilai. Kemudian juga pengetahuan Anda, sekaligus karena kita SMK tidak kalah pentingnya adalah keterampilannya. Ini lebih masuk ke kompetensi Anda sesuai jurusannya masing-masing. Jadi ini kalian harus tahu dari sekarang bahwa nanti saya ketika masuk SMK Bumi Pala Parakan saya akan dinilai apa? 1, sikapnya. Kemudian yang kedua pengetahuannya, kemampuannya, pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilannya. Nah, diharapkan 3 aspek tadi ya semuanya sesuai yang kita harapkan. Tentunya tidak lepas dari kemampuan setiap individu siswa. Nah, kemudian satu lagi, ini tidak semua saya sampaikan, saya titip satu lagi yang harus kalian tahu di awal terkait dengan kurikulum ini. Yang terakhir adalah KKM, ya, kriteria ketuntasan minimal. Jadi bahasa mudahnya ya minimal itu saya dapat nilai berapa supaya dianggap memenuhi syarat. Nah, perlu kalian ketahui ini untuk semua jurusan bahwa tadi saya sudah menyampaikan ada kelompok 1, 2, 3. 1 itu untuk yang khususnya yang ketiga itu semua kita pakai istilah mapel kejuruan ya, kelompok ketiga tadi. Nah, KKM-nya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu apa tadi? Misalnya seperti pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia, matematika, dan seterusnya. Kelompok 2 tadi ada penjas, kemudian seni budaya, dan seterusnya. Itu KKM-nya adalah 70 ya. Jadi ketika Anda diambil nilai oleh Bapak Ibu guru kok belum mencapai 70, nah ini perlu kalian introspeksi diri, minta remediasi dan seterusnya, silahkan ya. Karena KKM itu nanti juga akan menjadi syarat Anda naik atau tidaknya di jenjang berikutnya. Kemudian untuk KKM kelompok 3 itu mapel kejuruan itu semua harus tuntas. Tuntasnya yaitu paling tidak kalian memperoleh nilai 75. Jadi kalau mapel kelompok 1 dan 2 tadi 70, nah khusus untuk kelompok 3 mapel kejuruan itu minimal harus 75. Nah, itu yang perlu kalian ketahui supaya Anda bisa mempersiapkan diri, apa yang dinilai, kemudian nilainya harus berapa. Itu sekarang Anda sudah mengetahui. Nah, kemudian karena tadi kebetulan saya menyinggung bahwa KKM juga menentukan kenaikan kelas, saya jadi teringat perlu kami sampaikan juga bahwa kriteria kenaikan kelas. Besok kalau Anda sudah kelas 10, kemudian kelas 11, itu kan ada kenaikan tingkat atau kenaikan jenjang. Nah, syaratnya untuk supaya bisa naik itu seperti apa? Nah, ini perlu kami sampaikan. Kriteria untuk bisa naik kelas yang pertama adalah menyelesaikan semua program pembelajaran di masing-masing jenjang. Kalau kelas 10 ya berarti mapel kelas 10 semua harus Anda ikuti. Kalau kelas 11 juga sama dan seterusnya. Nah, untuk kriteria yang kedua terkait dengan kenaikan kelas yaitu memiliki sikap minimal baik. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu guru akan menilai Anda dalam 3 aspek yaitu sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, sikapnya ini minimal harus baik.
Ini berlaku untuk semua jenjang baik kelas 10, 11 maupun kelas 12. Kemudian kriteria yang ketiga, nilai ekstra. Ini jika dalam kondisi normal, ekstra pramuka berjalan itu juga minimal baik. Kemudian yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mapel. Muatan nasional kelompok 1 tadi, muatan kewilayahan kelompok 2 tadi, kemudian ditambah C1. Ini tidak boleh lebih dari 2 yang tidak memenuhi KKM, ya. Kemudian yang kelima, tidak juga boleh memiliki nilai mata pelajaran C2 maupun C3 yang belum tuntas atau tidak memenuhi KKM. Nah, kemudian dalam kondisi normal ini masuk ke yang keenam, kriteria yang keenam yaitu kehadiran. Kehadiran itu minimal 90% dari total jam efektif di sekolah. Tapi karena kondisi seperti ini kita akan lebih menyesuaikan. Kriteria yang terakhir, nilai PKL. Nah, ini khusus untuk yang anak-anak kelas 11. Nilai PKL nanti sekurang-kurangnya juga mendapat predikat baik. Itu baru dikategorikan memenuhi kriteria untuk dinaikkan ke jenjang kelas 12. Nah, itu untuk kriteria kenaikan kelas. Nah, supaya Anda tahu dari sekarang, ya, paham, sekolah nanti Anda sudah tidak lagi bertanya-tanya, saya kok tidak naik, kenapa? Kurang lebihnya apa yang barusan saya sampaikan itu menjadi pedoman Anda selama di kelas 10, 11, kelas 10 dan kelas 11. Itu secara ringkas terkait dengan kurikulum yang saya sampaikan. Kemudian saya ada tambahan sedikit lagi terkait dengan cara belajar yang efektif. Anak-anak yang berbahagia, ini secara teoritis perlu kami sampaikan bahwa supaya Anda, karena namanya pelajar, tugas utamanya adalah belajar, maka perlu kami sampaikan juga bahwa secara efektif itu belajar itu yang seperti apa. Nah, perlu kalian ketahui yang pertama, bahwa kalian harus bisa mengatur suasana belajar. Karena banyak siswa, maka teknis atau suasananya mungkin juga berbeda-beda. Ada yang mungkin belajar sambil mendengarkan musik, atau mungkin ada di antara kalian yang saya bisa belajar kalau sambil jalan-jalan dan seterusnya. Nah, ini kalian yang paling tahu, maka ciptakan suasana itu yang mendukung supaya Anda belajarnya nyaman, ya. Ini insya Allah kalau seperti itu anak-anak juga belajarnya akan tercapai. Kemudian yang kedua, setelah Anda membuat suasananya nyaman untuk Anda belajar sesuai dengan keinginan Anda, yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Jadi jangan kemudian kalian membaca 10 kali dengan waktu yang sama dan bacaan yang harus sama. Tidak, tetapi baca sekali kemudian ambil poin-poinnya. Nah, sehingga nanti belajar yang kedua kalian tidak lagi membaca keseluruhan, melainkan cukup membaca poin-poinnya saja, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini alangkah baiknya secara teoritis Anda belajar bersama-sama. Karena dengan Anda belajar bersama atau belajar kelompok, ini akan segera terselesaikan jika kalian mengalami masalah, Anda tidak ngerti, itu bisa tanya teman dan seterusnya. Nah, ini maka caranya adalah yang ketiga adalah belajar bersama. Kemudian yang keempat, supaya Anda belajarnya efektif, metodenya mempersingkat atau memodifikasi. Jadi ada kalanya kalau itu kalimat terlalu panjang, bisa Anda ambil huruf paling depannya saja misalnya. Ini untuk Anda memudahkan mengingat, ya. Jadi terserah kalian mau ambil huruf depannya saja atau apalah, terserah. Yang penting kalian bisa mengingat yang ingin Anda hafal tadi. Kemudian yang kelima, yaitu lebih efektif dan efisien lagi kalau belajar dengan mempraktekkan, memang, ya. Apalagi anak-anak SMK ini tidak terlepas dari yang namanya praktik. Jadi Anda belajar kemudian sekaligus mempraktikkan, ini akan lebih efektif, ya. Kemudian yang keenam, akan efektif dalam belajar jika Anda belajarnya rutin.
Ya, jadi kalimat penekanannya adalah rutin, bukan lama tidaknya tetapi rutin. Misalnya sehari 3 kali itu sudah terjadwal, pagi jam berapa, siang jam berapa, sore jam berapa. Kemudian itu dilaksanakan secara berulang kali dari hari ke hari. Nah, jadi tidak butuh waktu lama tetapi rutin, itu yang penting ya. Kemudian yang lebih penting lagi yang perlu saya sampaikan, belajar itu efektif efisien jika kamu mengerti. Jadi setelah membaca kemudian Anda ngerti maksud apa yang setelah Anda baca. Jadi sekali lagi bukan menghafal. Kalau menghafal ya kalau misalnya materi itu 100 halaman kan ya nggak mungkin Anda harus menghafal 100 halaman. Tetapi Anda mengerti setelah membaca 100 halaman, kemudian Anda sudah menentukan pokok-pokok pikirannya. Nah, kemudian berikutnya adalah memahami atau mengerti. Nah, itulah kira-kira trik atau cara supaya Anda itu belajarnya tidak sia-sia. Itu ya. Nah, untuk itu anak-anak apa yang sudah saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya tetap mengharap tetap semangat ya. Jaga kesehatan, selalu patuhi aturan dengan selalu mentaati protokol kesehatan selama pandemi ini belum berakhir. Itu yang mungkin Pak Mari bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.